Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan. Saya dari UP BJJ Universitas Terbuka Bandung. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil jurusan Prodi Manajemen. NIM saya 0557144694. Kali ini saya akan membahas sejarah singkat mengenai bagaimana terbentuknya BPUPKI, Piagam Jakarta, serta terbentuknya PPKI dalam sejarah lahirnya Pancasila. Dan seperti yang kalian tahu, di setiap hari Senin pasti akan selalu ada pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika ada yang bertanya gimana sih cerita di balik pembentukan atau perumusan dan pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagi generasi sekarang mungkin mereka banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya semua itu punya cerita di balik bagaimana sih terjadinya atau lahirnya Pancasila. Ada suatu hal yang menarik yang bisa kita bahas, yaitu di mana sebelum terbentuknya BPUPKI, pemerintahan Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang dimana pada saat itu Jepang sedang terdesak perang Pasifik dan akan menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April tahun 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang, yang dimana BPUPKI ini dibentuk untuk merumuskan atau merencanakan persiapan kemerdekaan untuk Indonesia. Tanggal 29 Mei tahun 1945, para tokoh-tokoh yang hadir dalam sidang tersebut menyampaikan gagasan-gagasannya. Ada beberapa gagasan yang merupakan gagasan-gagasan pokok dari tokoh-tokoh penting dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu pertama dari Muhammad Yamin, yang dimana mengusulkan 5 dasar negara secara lisan dan tertulis, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada dari Supomo, yang dimana menekankan gagasan negara kesatuan yang integralistik, tidak memihak golongan terkuat atau terbesar, mencakup persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir dari Insinyur Soekarno menyampaikan dalam pidato monumentalnya lahirnya Pancasila dengan 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Namun ternyata ada suatu perbedaan dalam perumusan Piagam Jakarta atau naskah rancangan pengubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Yang mana pada sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang setelah itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI yang terjadi, lalu perumusan Piagam Jakarta, maka setelah itu PPKI dibentuk. Dan PPKI dibentuk itu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, yang dimana PPKI bertugas dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah sidang BPUPKI yang terjadi, lalu perumusan Piagam Jakarta, maka setelah itu PPKI dibentuk. Dan PPKI dibentuk itu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, yang dimana PPKI bertugas dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.
menjalankan 7 pokok materi dalam sidangnya, yang dimana ada pidato proklamasi pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pengesahan batang tubuh Undang-Undang tahun 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dan Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional, dan Partai Nasional. Pelajaran yang dapat kita ambil serta nilai-nilai penting dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu adalah di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa mencerminkan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang baik dengan cara, kalau kita pelajar maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mewujudkan prestasi demi memajukan bangsa Indonesia ini. Yang selanjutnya, bagaimana kita melihat para tokoh terdahulu kita selalu bermusyawarah, selalu gotong royong dan bekerja sama dalam berbagai banyak hal. Tentu juga kita harus memahami apa itu satu tujuan bersama. Dengan itu maka generasi muda sekarang akan mengerti bagaimana pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dimana perjuangan para tokoh terdahulu untuk menyatakan kemerdekaan terhadap Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.